Potensiometri adalah cara pemeriksaan fisika kimia yang menggunakan peralatan listrik untuk mengukur potensial elektroda indikator. Besarnya potensial elektroda indikator tergantung pada konsentrasi pada ion-ion tertentu dalam larutan. Konsentrasi ion dalam larutan dapat dihitung secara langsung dari harga potensial yang diukur dengan persamaan Nernst. Pada potensiometri digunakan pH meter sebagai pengganti voltmeter karena titrasi potensiometri ini diterapkan untuk titrasi asam basa. Sebuah pH meter terdiri dari alat ukur beda potensial atau potensiometer, dua buah elektroda dan sumber arus. Harga potensial terukur SL adalah selisih antara potensial elektroda pembanding dengan elektroda kerja membran kaca. Didasarkan pada potensial elektrokimia yang terjadi antara larutan yang terdapat di dalam elektroda gelas atau membran gelas yang telah diketahui dengan larutan yang terdapat di luar elektroda gelas yang tidak diketahui. Yang disebabkan oleh lapisan tipis dari gelembung kaca akan berinteraksi dengan ion hidrogen yang ukurannya relatif kecil. Elektroda gelas tersebut akan mengukur potensial elektrokimia dari ion hidrogen atau diistilahkan dengan potensial of hidrogen. Elektroda adalah sistem dua phase yang terdiri dari sebuah pengantar elektronik atau mis logam dan sebuah penghantar ionik atau larutan. Bila logam dicelupkan ke larutan yang mengandung ion, misalnya seng, ke dalam larutan seng sulfat, maka akan terbentuk perbedaan potensial antara logam dan larutan itu. Besarnya potensial elektroda mengikuti hukum Nernst. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aulia Cahyani Putri. Selanjutnya adalah jenis elektroda. Jenis elektroda terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, elektroda pembanding. Di dalam elektroda ini terdapat elektroda kalomel dan elektroda perak. Yang kedua, elektroda indikator. Di dalam elektroda indikator ini terdapat elektroda indikator logam, elektroda redoks atau inert, dan elektroda membran. Selanjutnya, elektroda pembanding merupakan suatu elektroda yang harga potensial sel diketahui konstan dan sama sekali tidak peka terhadap komposisi larutan yang sedang diselidiki. Selanjutnya, elektroda pembanding mempunyai 4 persyaratan. Yang pertama, mematuhi persamaan Nernst bersifat reversibel. Yang kedua, memiliki potensial elektroda oleh waktu. Yang ketiga, segera kembali ke harga potensial semula apabila dialiri arus yang kecil. Dan yang keempat, perubahan temperatur atau suhu tidak memberikan pengaruh besar. Selanjutnya, jenis elektroda pembanding. Yang pertama, elektroda kalomel merupakan elektroda yang terdiri dari lapisan Hg yang ditutupi dengan pasta merkuri, merkuri klorida, dan kalium klorida. Yang kedua, elektroda Ag atau AgCl terdiri dari suatu elektroda perak yang dicelupkan ke dalam KCl yang dijenuhkan dengan AgCl. Selanjutnya, elektroda indikator. Elektroda indikator merupakan suatu elektroda yang potensial elektrodanya bervariasi terhadap konsentrasi atau aktivitas analit yang diukur. Persyaratannya memenuhi tingkat kesensitifan terhadap konsentrasi analit, respon terhadap bentuk teroksidasi dan bentuk tereduksi harus sedekat mungkin dengan persamaan Nernst, sehingga adanya perbedaan kecil dari konsentrasi analit akan memberikan perbedaan tegangan. Materi selanjutnya
akan dibacakan oleh Prasasti Maidinda Fatihah. Jenis elektroda indikator. Yang pertama ada elektroda ion logam-logam. Terdiri dari elektroda jenis pertama, elektroda jenis kedua, dan elektroda jenis ketiga. Dan yang kedua ada elektroda lembam inert. Yang ketiga ada elektroda membran. Yang keempat ada elektroda kaca. Elektroda logam. Elektroda yang dibuat dengan menggunakan lempengan logam atau kawat yang dicelupkan ke dalam larutan elektrolit. Elektroda inert. Elektroda inert merupakan elektroda yang tidak masuk ke dalam reaksi. Contohnya adalah logam mulia, seperti platina, emas, dan palladium. Elektroda ini bekerja baik sebagai elektroda indikator untuk pasangan redoks, seperti Fe3 plus E setara dengan F2 plus. Fungsi logam Pi adalah untuk membangkitkan kecenderungan sistem tersebut dalam mengambil atau melepaskan elektron, sedangkan logam itu tidak ikut serta nyata dalam reaksi redoks. Elektroda membran atau elektroda ion sensitif. Pada elektroda membran, tidak ada elektron yang diberikan oleh atau kepada membran tersebut. Sebagai gantinya, suatu membran memberikan ion-ion sejenis tertentu menembusnya, namun melarang ion-ion lain, sehingga elektroda ini sering disebut sebagai elektroda ion selektif atau bisa dibilang ISE. Setiap ISE terdiri dari elektroda referensi yang terdapat materi tidak reaktif seperti kaca atau plastik. Membran dalam suatu ISE dapat berupa cairan ataupun kristal. Elektroda membran cair dalam bidang biologi terapan biasanya elektroda ion selektif atau ISE, etidium atau ETH+. Kemudian titrasi potensiometri. Titrasi potensiometri adalah titrasi yang diikuti dengan mengamati besaran potensial larutan pada setiap penambahan sejumlah volume titran. Pada titrasi potensiometri, konsentrasi zat yang dianalisis atau analit ditemukan setelah dilakukan pengolahan data titrasi termasuk perhitungannya. Keuntungan penerapan titrasi potensiometri adalah selain diperoleh aspek kuantitatif, juga dapat dimanfaatkan untuk memperoleh aspek kualitatif. Dapat diterapkan untuk zat kimia yang bersifat asam atau basa sangat lemah, tanpa harus menggunakan indikator visual seperti pada titrasi konvensional. Seterusnya akan dijelaskan oleh Saudari Arda Maesti. Larutan KOH. Larutan KOH dapat menyerap gas karbon dioksida dari udara sehingga sebagian KOH dalam larutan akan membentuk garam karbonat atau bikarbonat. Keadaan tersebut dapat mengurangi kadar KOH dalam larutan sehingga konsentrasi larutan ketika dibuat akan lebih rendah setelah dibiarkan beberapa lama. Dalam arti lain, konsentrasi larutan KOH tidak dapat dihitung berdasarkan bobot padatan KOH yang dilarutkan ketika larutan itu dibuat. Oleh sebab itu, untuk mengetahui konsentrasi larutan KOH yang sebenarnya perlu dilakukan dengan suatu larutan baku standar. Larutan baku standar adalah larutan yang tidak berubah konsentrasinya ketika dibuat. Pengakuan atau standarisasi larutan KOH
adalah titrasi larutan KOH dengan larutan baku adalah untuk menentukan konsentrasi larutan KOH dengan teliti. Larutan KOH akan digunakan sebagai titran sehingga perlu diketahui konsentrasinya dengan teliti. Prinsip kerja titrasi potensiometri. 1. Larutan sampel larutan KOH dengan volume tertentu ditempatkan dalam gelas atau Erlenmeyer, dan larutan penitar larutan baku atau titran larutan asam oksalat ditempatkan dalam buret. 2. Larutan baku dari dalam buret dilepaskan, dibuka keran buret, dan diukur potensial larutan pada setiap mili penambahan titran, dan dicatat semakin kecil setiap volume titran ditambahkan dan potensial larutan diukur akan menghasilkan data yang teliti. Keadaan sebelum titik ekivalen titrasi dicapai, penambahan titran akan menyebabkan kenaikan potensial larutan secara perlahan. Pada keadaan di sekitar titik ekivalen, sedikit penambahan titran akan menyebabkan lonjakan harga potensial larutan. Pada keadaan setelah titik ekivalen, penambahan mili titran hanya akan menyebabkan sedikit peningkatan potensial larutan. Titrasi dihentikan apabila telah didapat cukup data dan penambahan titran tak lagi menaikkan potensial larutan. Hasil titrasi adalah berupa catatan dalam bentuk tabel, minimal terdiri dari 2 kolom, yaitu kolom mili titran yang ditambahkan dan satu lagi kolom parameter yang diukur, misalnya pH terukur atau MV terukur. Data yang diperoleh kemudian diplot untuk mendapatkan titik ekivalen titrasi, yaitu mili keberapa larutan titran yang ditambahkan mencapai tepat pada keadaan ekivalen dengan analit. Selanjutnya, cara mendapatkan data titrasi potensiometri. Yang pertama, data hasil pencatatan titrasi berupa mili titran yang ditambahkan dan parameter yang diukur. Nah, yang kedua itu data parameter terukur diturunkan melalui perhitungan dengan mili titran yang ditambahkan. Yang ketiga, data turunan pertama tersebut diturunkan lagi menjadi data turunan kedua dengan mili titran yang ditambahkan. Kurva titrasi. Untuk membuat kurva titrasi perlu diketahui titik ekivalen. Ada beberapa cara untuk mengetahui titik ekivalen, yang pada prinsipnya dengan membuat grafik hubungan antara variabel potensial dan volume titran. Cara pertama yaitu membuat grafik hubungan antara IMF yang diukur dengan volume titran yang ditambahkan. Cara yang kedua yaitu membuat grafik hubungan antara selisih pH dibagi dengan selisih volume titran dengan volume titran. Nah, yang terakhir membuat grafik hubungan antara turunan kedua hubungan potensial dan volume titran.